biasa ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Hari ini Ibu sudah kenal kan sama kalian? Kalian kenal nggak sama Ibu? Kenal. Iya, kalian kenal kepada Ibu seperti biasa adalah sebagai wali kelas. Tapi kehadiran Ibu pada hari ini adalah sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023. Nah, di sini Ibu akan melaksanakan yaitu tugas PPL untuk praktek mengajar ya. Jadi pada saat ini kita akan memulai pembelajaran kita pada saat ini ya. Pertama-tama Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Jesse Auliani, Tito Yanto, Rafael Tri Atento, Hadir Bu. Rizky Aditya. Hadir Bu. Iya, hadir semua ya? Ya. Iya. Pada saat ini sebelum memulai segala aktivitas pembelajaran kita pada saat ini ada baiknya kita berdoa secara bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memimpin doa kita pada hari ini akan dibawakan oleh Jesse Auliani. Kepada Ananda Jesse Auliani, Ibu persilahkan untuk memimpin kita dalam doa ya. Memang kita berdoa menurut agama dan percaya bersama Tuhan, sedangkan kita Tuhan tingkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, terima kasih kepada Ananda Jesse Auliani. Sekarang kalian akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ibu persilahkan ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Persilakan duduk kembali ya. Ya, buat. Kemarin sudah belajar ya tentang apa? Ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang kemarin? Generatif tentang generatif. Iya, berkembangbiakan generatif ya, secara generatif pada tumbuhan. Untuk pada hari ini kita akan lanjutkan yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami ya. Ada yang tahu apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami? Iya, apa saja? Iya, pintar ya. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Nah, kita mempelajari hal-hal tersebut seperti contoh yang sudah kalian sebutkan tadi, yaitu agar kita mengetahui apa saja nama tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembang biakan secara vegetatif itu ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif. Iya, pintar ya. Nah, kemudian pada saat ini apakah kalian ada yang bisa menyebutkan bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif alami pada bawang merah? Iya, silakan. Secara umbi lapis. Iya, secara umbi lapis ya. Nah, sekarang ada lagi yang tahu yang lain? Jahe Bu. Iya, jahe. Bagaimana cara berkembang biaknya? Dengan? Cara berpindah. Iya, pintar. Terima kasih ya. Itu merupakan gambaran materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah masih semangat? Semangat. Iya, sekarang ingat ya yang kita tadi apa? Ya, kita mulai ya. Berdiri. Ibu minta kalian berdiri semua ya. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan.
materi pembelajaran kita ya. Di sana Ibu sudah menempelkan yaitu gambar tumbuhan ya. Yang ini tadi adalah tumbuhan yang bagaimana cara perkembangbiakannya? Iya, ini adalah cara tumbuhan yang berkembang biaknya secara ini apa namanya? Bawang merah. Iya, ini? Wortel. Ini? Jahe. Kentang. Singkong. Iya, berarti bisa semua ya menyebutkan. Ada yang tahu wortel berkembang biaknya dengan bagaimana? Bu. Iya, silahkan. Wortel, Bu. Iya, wortel bagaimana cara perkembang biakannya? Cara wortel. Ada yang tahu? Akar. Hah? Ambil akar. Umi akar. Betul tidak Rafael? Betul. Iya, betul tidak Jesse? Betul. Iya, pintar ya. Rizky? Betul. Iya, berarti wortel itu cara berkembang biaknya dengan Ambil akar. akar ya. Sekarang kalau sudah tahu wortel berkembang biak dengan cara ubi akar, kemudian bawang merah, Lapis. jahe, Akar tunggal. kentang, Ubi batang. umbi batang, singkong, Ambil akar. umbi akar. Iya, semuanya sudah tahu ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Setelah kita mengamati gambar yang sudah Ibu tempelkan dan kalian sudah melihat gambar-gambarnya dan kalian tahu bagaimana cara mereka berkembang biak, silakan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Dikerjakan ya. Ingat, yang pertama LKPD yang pertama. Kalian mengerjakannya ya. Iya, ini yang pertama. Iya, yang pertama. Ini yang pertama. Nomor 1 sampai nomor 4. 1 sampai nomor 4. Jawabannya di bawah sini. Itu ada tulisan jawaban. Ada tulisan jawaban. Rizky, ada jawabannya? Iya, jawabannya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya ke temannya atau boleh juga ditanyakan kepada ibu ya. Silakan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Kalian mengerjakannya sambil mengamati gambar yang ada di depan ya. Di sana ada gambar bawang merah, ada wortel, ada kentang, ada jahe dan juga singkong ya. Sambil dilihat gambar di depan. Sambil diamati gambar di depan, sambil dipahami pertanyaannya apa, dikerjakannya. Iya, sampai nomor 4.
satu itu ada beberapa bagian ya. Nomor satu. Jelaskan tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara vegetatif ya. Ada apa saja di sana yang berkembang biak secara vegetatif? Nomor satu pas ya, kerjakan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan ya. Supaya tidak terkendala kalian yang belum mengerti, jadi dibawa pulang nanti tidak mengertinya. Kalau ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan. Nanti kalau kalian jelas semua, nanti ibu yang bertanya ya. Ada yang mau ditanyakan, dilihat dulu apakah itu benar sesuai dengan gambar yang ada di depan dan sesuai dengan fungsi-fungsi yang sudah tadi ibu jelaskan ya. Dilihat, diteliti. Rizky Aditya, ada yang mau ditanyakan? Ya ada Bu. Iya.
kalian kerjakan tadi ya. EKBD yang sudah kalian kerjakan tadi adalah mengenai pembelajaran yang sudah sesuai dengan gambar yang ditempelkan. Di sana dijelaskan, si ibu tanya kepada Jessi Auliani ya. Jelaskan tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara vegetatif, Jessi Auliani. Silahkan. Bawang. Ya, terus apa lagi? Jahe, kentang, singkong. Ya, itu adalah tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif ya. Kemudian siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Pertanyaan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif adalah, ada yang tahu? Lihat di RKPD-nya itu. Perkembangbiakan yang melalui bantuan manusia. Ulang. Perkembangbiakan yang tidak melalui bantuan manusia. Atau yang lebih jelasnya, perkembangbiakan vegetatif itu adalah proses perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan ya. Ya, contohnya seperti itu, bawang merah, wortel itu tidak perlu dikawinkan, mereka bisa tumbuh dengan sendirinya ya. Kalau yang melalui perkawinan itu misalnya seperti bunga, dia akan ada putih dan benang sari. Nah, itu baru boleh bisa tumbuh. Nah, kalau untuk vegetatif alami ini proses perkembangbiakannya yaitu tidak melalui proses perkawinan ya. Kemudian selanjutnya ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, kan ibu sudah kasih 2 pertanyaan. Sekarang kalian ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjutkan dengan membaca teks ya. Yang sudah ibu bagikan, teks yang ada pada kalian itu, ibu persilahkan. Sudah mengerti tentang gambar yang ada di depan? Bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif? Apa saja contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif alami? Apakah sudah mengerti? Sudah jelas? Ibu, sudah Bu. Iya, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan dengan teks bacaan ya. Kita akan membacakannya. Paragraf yang pertama dibacakan oleh Jessi Auliani, paragraf yang kedua dibacakan oleh Rafael Tri Advento, dan paragraf yang ketiga dibacakan oleh Vito Yanto ya. Sekarang untuk paragraf yang pertama, ibu persilahkan kepada Jessi Auliani untuk membacakan paragraf yang pertama. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Singkong banyak digemari oleh masyarakat karena beberapa faktor. Di antaranya, harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Lanjut, kata ya. Selain dijadikan makanan pokok, di beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional. Daerah tersebut misalnya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Kue tersebut dikenal dengan nama getuk. Ya, lanjut. Bahan utama getuk adalah singkong. Cara membuatnya tidaklah sukar. Pertama-tama singkong dikupas dan dibersihkan. Selanjutnya direbus hingga matang. Setelah itu ditambahkan gula dan garam lalu dihaluskan. Setelah itu getuk dapat disajikan dengan disertai parutan kelapa. Iya, sudah dibacakan. Semua mendengar bacaannya tadi? Mendengar. Rizky mendengar? Mendengar. Ya, dari teks bacaan tadi adalah tentang apa di sana? Tentang apa di sana? Tentang makanan olahan dari apa? Singkong. Dari singkong. Kalian pernah nggak makan singkong? Pernah, Bu. Pernah. Enak tidak? Enak. Enak ya. Kalau kita di sini makanan pokok tidak singkong? Makanan pokok selain selain nasi, makanan pokok kita adalah nasi ya. Makanan pokok yang kedua juga singkong. Karena apa alasannya singkong itu merupakan salah satu makanan pokok? Ada yang tahu? Karena singkong banyak ditemukan di daerah kita ya, di Indonesia. Kemudian cara menanamnya tidaklah sulit dan itu mudah didapatkan ya. Itu alasannya mengapa singkong juga merupakan salah satu makanan
makanan pokok di Indonesia. Ya, sekarang Ibu minta kalian menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang sudah kalian baca. Ada berapa paragraf tadi yang sudah kalian baca? 3. Ada 3 paragraf. Pada paragraf pertama, apa ide pokoknya di sana ya? Kalian tulis di LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Di LKPD yang sudah Ibu berikan, paragraf pertama apa ide pokoknya, paragraf yang kedua apa ide pokoknya, dan paragraf yang ketiga apa ide pokoknya ya. Setelah kalian membacakan teks yang sudah Ibu bagikan ya. Mana tadi ide pokoknya? Ada 3 ide pokok ya. Silakan ditulis di LKPD kalian ide pokok yang sudah kalian temukan setelah kalian membaca teks yang Ibu bagikan ya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan, Ibu bilang. Getok itu O-nya O pecah ya. Getok. Sudah bisa. Bagi yang sudah selesai, Ibu tanyakan ide pokok pada paragraf yang pertama apa saja di sana ide pokoknya? Silakan. Singkong merupakan makanan pokok di Indonesia. Itu adalah ide pokok pada paragraf ke berapa? Sama. Iya. Untuk paragraf yang kedua, apa ide pokoknya? Getuk adalah makanan tradisional yang dasar singkong. Jesse Auliani, pada paragraf yang ketiga, apa ide pokoknya di sana, Jesse? Proses pembuatannya tidaklah singkong. Betul, kalian sudah membacakannya begitu ide pokoknya? Itu. Rafael? Betul. Iya. Kalian sudah membaca, jadi kalian tahu apa saja ide pokok. Ide pokoknya itu bukan cuma satu. Kalau ada dapat yang lain boleh ya. Misalnya ada satu pendapatnya seperti ini, yang lain berbeda dari itu juga boleh ya. Itu namanya ide pokok itu sesuai dengan cara kita menelaahnya masing-masing. Bagaimana cara kita membaca teks itu sehingga kita tahu apa yang menjadi ide pokok. Ide pokok itu adalah inti dari bacaan yang ada pada paragraf tersebut ya. Apa itu ide pokok tadi itu? Nomor 1.
Ide pokok adalah inti dari bacaan yang terdapat di dalam sebuah paragraf ya. Untuk diingat ya itu. Kalau Ibu tanyakan nanti kemudian jadi kalian sudah tahu apa itu ide pokok ya. Sudah Rafael? Kita tunggu ya. Kalau ada yang masih belum selesai. Sudah belum? Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan. Sudah? Apa ide pokok pada paragraf pertama Kuna Rafael? Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Jesse Auliani, paragraf yang kedua apa Jesse? Getuk adalah makanan tradisional yang berbahan dasar singkong. Itu Yanto, paragraf yang ketiga. Proses pembuatannya tidaklah sukar. Betul, sesuai tidak dengan bacaan yang sudah kalian baca? Betul, Bu. Betul. Betul, jangan betul-betul ya dibaca. Sudah bisa baca kan? Sudah. Iya. Kalau sudah, jadi kita lanjutkan. Kita akan menyimak video pembelajaran tentang tumbuhan vegetatif alami tadi ya. Pada tumbuhan dan Melihat tidak Rizky? Ya. contohnya, makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak. Kita perhatikan secara seksama ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas dari video yang Ibu tayangkan boleh ditanyakan ya. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia.
pagi anak-anak. Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Iya, sehat luar biasa ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Hari ini Ibu sudah kenalkan sama kalian. Kalian kenal nggak sama Ibu? Kenal. Iya, kalian kenal kepada Ibu seperti biasa adalah sebagai wali kelas. Tapi kehadiran Ibu pada hari ini adalah sebagai mahasiswa PPG angkatan 3 tahun 2023. Nah, di sini Ibu akan melaksanakan yaitu tugas PPL untuk praktek mengajar ya. Jadi pada saat ini kita akan memulai pembelajaran kita pada saat ini ya. Pertama-tama Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Jesse Auliani, Ibu. Tito Yanto, Ibu. Rafael Tri Apento, Hadir, Bu. Rizky Aditya. Hadir, Bu. Iya, hadir semua ya. Ya. Iya. Pada saat ini sebelum memulai segala aktivitas pembelajaran kita pada saat ini ada baiknya kita berdoa secara bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memimpin doa kita pada hari ini akan dibawakan oleh Jesse Auliani. Kepada Ananda Jesse Auliani, Ibu persilahkan untuk memimpin kita dalam doa ya. Tuhan, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing Tuhan, sedangkan kita disediakan Tuhan dengan pintar. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, terima kasih kepada Ananda Jesse Auliani. Sekarang kalian akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ibu persilahkan ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Persilakan duduk kembali ya. Kemarin sudah belajar ya tentang apa? Ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang kemarin? Iya, berkembangbiakan generatif ya, secara generatif pada tumbuhan. Untuk pada hari ini kita akan lanjutkan yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami ya. Ada yang tahu apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami? Iya, apa saja? Iya, pintar ya. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Nah, kita mempelajari hal-hal tersebut seperti contoh yang sudah kalian sebutkan tadi, yaitu agar kita mengetahui apa saja nama tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembang biakan secara vegetatif itu ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif. Iya, pintar ya. Nah, kemudian pada saat ini apakah kalian ada yang bisa menyebutkan bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif alami pada bawang merah? Iya, silakan. Secara umbi lapis. Iya, secara umbi lapis ya. Nah, sekarang ada lagi yang tahu yang lain? Jahe, Bu. Iya, jahe. Bagaimana cara berkembang biaknya? Dengan? Cara berpindah. Iya, pintar. Terima kasih ya. Itu merupakan gambaran materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah masih semangat? Semangat. Iya, sekarang ingat ya kita tadi apa? Ya, kita mulai ya. Berdiri. Ibu minta kalian berdiri semua ya. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup.
materi pembelajaran kita ya. Di sana Ibu sudah menempelkan yaitu gambar tumbuhan ya. Yang ini tadi adalah tumbuhan yang bagaimana cara perkembangbiakannya? Iya, ini adalah cara tumbuhan yang berkembang biaknya secara ini apa namanya? Bawang merah. Iya, ini Wortel. ini Kentang. Singkong. iya, berarti bisa semua ya menyebutkan. Ada yang tahu wortel berkembang biaknya dengan bagaimana? Tebu. Iya, silakan. Wortel, Bu. Iya, wortel bagaimana cara berkembang biakannya? Cara wortel. Ada yang tahu? Akar. Hah? Ambil akar. Umi akar. Betul tidak Rafael? Betul. Iya, betul tidak Jesse? Iya, pintar ya. Rizky? Betul. Iya, berarti wortel itu cara berkembang biaknya dengan Ambil akar. akar ya. Sekarang kalau sudah tahu wortel berkembang biak dengan cara ubi akar, kemudian bawang merah, Lapis. jahe, Akar udara. kentang, Ubi batang. umbi batang, singkong, Ambil akar. umbi akar. Iya, semuanya sudah tahu ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Setelah kita mengamati gambar yang sudah Ibu tempelkan dan kalian sudah melihat gambar-gambarnya dan kalian tahu bagaimana cara mereka berkembang biak, silakan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Dikerjakan ya. Ingat, yang pertama LKPD yang pertama. Kalian mengerjakannya ya. Iya, ini yang pertama. Iya, yang pertama. Ini yang pertama. Nomor 1 sampai nomor 4. 1 sampai nomor 4. Jawabannya di bawah sini. Itu ada tulisan jawaban. Ada tulisan jawaban. Rizky, ada jawabannya? Iya, jawabannya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya ke temannya atau boleh juga ditanyakan kepada ibu ya. Silakan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Kalian mengerjakannya sambil mengamati gambar yang ada di depan ya. Di sana ada gambar bawang merah, ada wortel, ada kentang, ada jahe dan juga singkong ya. Sambil dilihat gambar di depan. Sambil diamati gambar di depan, sambil dipahami pertanyaannya apa, dikerjakannya. Iya, sampai nomor 4.
satu itu ada beberapa bagian ya. Nomor satu. Jelaskan tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara vegetatif ya. Ada apa saja di sana yang berkembang biak secara vegetatif? Nomor satu pas ya, kerjakan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan ya. Supaya tidak terkendala kalian yang belum mengerti, jadi dibawa pulang nanti tidak mengertinya. Kalau ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanyakan. Nanti kalau kalian jelas semua, nanti ibu yang bertanya ya. Ada yang mau ditanyakan, dilihat dulu apakah itu benar sesuai dengan gambar yang ada di depan dan sesuai dengan fungsi-fungsi yang sudah tadi ibu jelaskan ya. Dilihat, diteliti.
dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan Sekarang perhatikan video yang ibu tayangkan. Kelihatan yang dari sana? Kelihatan? Iya, kelihatan. Kita akan lihat nanti setelah menyaksikan video, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. ada bapak tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bapak tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. Keempat, vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. 5. Vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar untuk berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan berjalan di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada hidupnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang bermuncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. 8. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan coklat bebek, sukun, dan kesemek. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah ganggang hijau spesies Volvox. Teman-teman, jangan lupa mengunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Iya, itu tadi adalah kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang tumbuhan vegetatif alami ya. Ada berapa tadi? 9. Iya, ada 9 contoh yaitu tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif alami. Setelah kalian menyimak video itu tadi, kalian sudah mendengar ada 9 jenis tumbuhan sama seperti pada gambar yang sudah ibu tempelkan di depan ya. Jadi gambar yang ada di depan tadi sama seperti video yang kalian saksikan. Tetapi di video tadi ada 9, di sini ibu akan ambil hanya sebagiannya saja ya, sebagai contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami ya. Nah, di sana sudah jelas bahwa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami itu adalah, ada contohnya bawang merah, ada wortel, ada jahe, ada apa lagi? Kentang, singkong, dan lain sebagainya ya. Ya, setelah mengamati video itu tadi, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD berikutnya. Nah, setelah kalian mengamati tumbuhan
di dalam video itu tadi. Sekarang kalian mengisi tabel penjelasan keterangan perkembangbiakan vegetatif alami. Ada tadi LKPD yang Ibu berikan. Silakan kerjakan. Lihat LKPD, lihat. Kerjakan yang ini LKPD-nya. Iya. Kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Iya. Nah, setelah ketika kalian mengerjakan LKPD tersebut, dari hasil video yang kalian tonton tadi mengenai contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami ya. Nah, jika ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan ya. Kalau sudah mengerti, silakan mengerjakan pada lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan dikerjakan ya. Di sana ada nama tumbuhan, misalnya nama tumbuhannya jahe, cara berkembang biaknya bagaimana, dan penjelasannya bagaimana ya. Maksudnya penjelasannya itu adalah misalnya jahe, cara berkembang biaknya dengan akar tinggal misalnya ya. Lalu penjelasannya seperti apa-apa-apa, seperti yang terdapat di dalam video yang sudah anak-anak kalian saksikan tadi ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan kalau ada yang belum mengerti ya. Setelah kalian mengisi tabel itu nanti, maka kita akan menyimpulkan. Pada kegiatan akhir nanti kita akan menyimpulkan bagaimana kesimpulan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian bagaimana kesimpulan dari ide pokok teks bacaan yang sudah kalian baca tadi ya. Jadi kita akan bersama-sama menyimpulkannya nanti ya. kesulitan, sekarang kalau tidak ada kesulitan, nanti Ibu akan mencoba untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti Ibu yang akan bertanya ya. Siap untuk menjawab? Sudah selesai dikerjakan yang KPD-nya belum? Kalau belum, kerjakan dulu. Nanti kalau
kalau sudah selesai akan kita simpulkan secara bersama-sama ya. Nanti kalau ada ibu yang tidak mengerti, kalian mungkin yang akan lebih mengerti. Jadi ibu yang bertanya, kalian yang menjelaskan kepada ibu ya. Gantian. Ada umpan baliknya ya. Sudah, Rizky? Sudah selesai? Sudah? Iya, sekarang kalian sudah menyimak video pembelajarannya tadi? Tentang apa video pembelajaran yang Ibu berikan tadi? Tentang tumbuhan. Iya, tentang tumbuhan yang perkembangbiakannya secara Vegetatif alami. iya, secara vegetatif alami ya. Ada yang tahu apa itu vegetatif alami? Ada Bu. Apa arti vegetatif alami tadi? Tidak memerlukan bantuan manusia. Iya, vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak memerlukan Bantuan manusia atau tidak melalui proses perkawinan. Iya. Kalau vegetatif buatan apa? Vegetatif melalui bantuan manusia. iya, vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakannya melibatkan bantuan manusia ya. Itu namanya disebut vegetatif buatan. Yang kita pelajari hari ini adalah khusus tentang vegetatif alami ya. Ya, sekarang Ibu tanya lagi mengenai tumbuhan. Masih ingat ada berapa tumbuhan tadi sebagai contoh perkembangbiakan vegetatif alami? 9. Ada 9 jenis tumbuhan ya. Sebutkan salah satu dari tumbuhan tersebut yang kalian ingat. Tumbuhan apa saja? Bawang merah, wortel, jahe, ketan, singkong, stroberi, Iya. Apalagi? pisang, cocok bebek, Iya, cocok bebek. Iya, bambu. Iya, sukun. Iya. Iya, bagus sekali ya. Walaupun videonya Ibu tayangkan secara singkat, tetapi kalian memiliki ingatan yang kuat ya. Masih kuat cara mengingatnya tadi apa yang sudah diputar di dalam video pendek itu tadi. Jadi untuk misalnya jahe dia berkembang biak dengan cara akar tinggal. Nah, perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau bisa juga disebut dengan akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat. Iya, akar tongkat. Kemudian bawang merah itu cara berkembang biaknya? Iya, bawang merah berkembang biaknya dan umbi lapis. Umbi lapis itu adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, berlapis-lapis tebal sehingga membentuk seperti batang. Nah, di bagian dasarnya tumbuh akar serabut atau akar tunggang? Akar serabut. Iya, akar serabut. Pintar ya. Kemudian kentang, cara berkembang biaknya? Kentang. Iya. Umbi batang. Iya, kentang cara berkembang biaknya dengan cara umbi batang ya. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan yang berbentuk umbi ya di sana. Kemudian wortel. Wortel juga merupakan perkembangbiakan dengan umbi akar ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini terjadi melalui tunas tumbuhan dan bekas batangnya ya. Yang akar pada tanaman yang berkembang biak dengan akar yang berubah fungsi sebagai tempat menyimpan makanan ya di sana ya. Itu adalah penjelasan dari nama-nama tumbuhan yang cara berkembang biaknya
vegetatif alami ya. Kemudian sekarang kita akan mengisi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah melihat bisa di depan ada apa di depan? Iya, ada gambar. Gambar apa di sana? Bawang merah, wortel, jahe, kentang, singkong. Iya. Nama-nama tumbuhan tersebut yang terpampang di depan adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara dengan cara vegetatif alami ya. Kemudian selain gambar yang sudah Ibu tempelkan, juga kita tadi sudah menyaksikan video tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Setelah itu ada juga bacaan teks bacaan yang sudah kita baca dan sudah kita dapat ide-ide pokok dari teks tersebut tadi ya. Ini tadi adalah apa judul bacaannya tadi? Judul bacaan pada teks. Iya, makanan olahan dari singkong. Ada berapa paragraf tadi di sana? 3. Iya, ada 3 paragraf ya. Ide pokok di dalam setiap paragraf itu akan kita pelajari dan itu berbeda-beda ya. Dari paragraf yang pertama terdapat tadi bacaannya. Ide pokok yang kalian temukan pada paragraf pertama adalah, kita ulang kembali ya supaya kalian ingat. Ide pokok pada paragraf pertama adalah Indonesia. apa? Ide pokok pada paragraf yang pertama. Singkong merupakan makanan pokok di Indonesia. Singkong merupakan makanan pokok Di Indonesia. bukan merupakan makanan pokok, tetapi salah satu ya, karena makanan pokok kita adalah Nasi. iya, makanan pokok kita adalah nasi. Jadi singkong ini adalah salah satu dari makanan pokok kita. Karena kalau tidak ada nasi atau nasi kurang itu boleh dengan singkong ya. Mengapa alasannya singkong itu sebagai salah satu makanan pokok di Indonesia? Karena itu mudah ditemui. Iya, karena singkong mudah ditemui ya, banyak ditemui di Indonesia dan dia mudah untuk ditanam. Cara bercocok tanamnya mudah dan dia juga mudah untuk didapat ya. Kemudian pada paragraf yang kedua tadi sudah dibacakan apa ide pokok dalam paragraf yang kedua? Adalah makanan tradisional yang berbahan dasar singkong. Iya, getuk ya, pernah nggak merasakan getuk? Pernah, ya itu biasanya sering di Jawa ya, katanya di sini itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Kalau kita membaca ternyata itu mudah membuatnya ya. Kulitnya dikupas, dibersihkan, kemudian apa lagi? Direbus, ya, direbus sampai matang. Terus kalau sudah matang ditambah dengan gula, garam dan parutan kelapa. Dari ceritanya kita bisa membayangkan, mungkin itu rasanya apa? Enak ya, karena ada gula, ada kelapa, berarti bisa enak ya. Yaitu adalah bacaan dari teks bacaan yang sudah kita bacakan. Kemudian pada paragraf yang ketiga, apa ide pokoknya dalam paragraf yang ketiga? Proses pembuatannya tidaklah sukar. Iya, proses pembuatannya tidaklah sukar. Apa yang dibuat yang tidak sukar tadi? Iya, yang dibuat itu adalah getuk ya. Proses pembuatan getuk itu tidaklah sukar ya. Karena apa? Karena hanya membutuhkan singkong yang dikupas, dibersihkan, direbus, ditambah gula, garam dan parutan kelapa ya. Yaitu adalah ide pokok dari bacaan teks yang sudah kita bacakan ya. Jadi kalian masih ingat apa tadi pelajaran kita? Ibu ulang-ulang saja biar kalian ingat ya, supaya mantap di perkembangbiakan vegetatif alami ini. Iya, apa tadi materi pokok dalam pembelajaran kita? Materi pokoknya adalah, ayo, apa tadi? Perkembangbiakan Secara vegetatif. terus. Vegetatif alami. Iya, materi
materi pokok kita pada hari ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Iya, seperti itu. Ya, ingat di LKPD-nya kan sudah dikerjakan. Jadi harus ingat ya. Jangan sampai lupa. Iya, kesimpulannya tadi sudah dari teks bacaan yang sudah kita bacakan, kesimpulannya sudah kita dapat, ide pokoknya sudah kita dapat, dan dari materi yang kita pelajari hari ini mengenai perkembangbiakan vegetatif alami ini sudah kita pelajari. Kalian tahu contoh-contoh tumbuhannya? Sudah tahu tadi? Tahu. Cara berkembang biaknya sudah tahu? Tahu. Iya, berarti bagus. Nah, ketika ibu tanyakan jangan lama menjawabnya ya. Iya, kalau sudah tahu. Coba ibu ulangi lagi. Apa materi pokok kita hari ini tadi? Perkembangbiakan secara alami. Jesse Auliani. Jesse Auliani. Apa materi pokok kita pada hari ini tadi, Jesse? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Iya, perkembangbiakan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan Secara alami. vegetatif alami. Jangan lupa vegetatifnya ya. Jangan yang cuma tumbuhan alami. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara vegetatif alami. Iya, secara vegetatif alami ya. Ya, sekarang kita sampai pada penghujung acara kegiatan kita pada saat ini. LKPD sudah dikerjakan, kemudian kesimpulan sudah kita dapat. Sehingga untuk penilaian nanti Ibu akan melakukan penilaian, LKPD-nya dikumpulkan. LKPD sudah dikumpulkan, jadi kalian sudah mengerjakan tugas kalian pada hari ini dengan baik. Apakah masih semangat? Masih. Iya. Ngantuk tidak? Iya. Iya, pintar. Ya, kalau kita belajar tidak boleh ngantuk, ya harus semangat ya. Jadi untuk hal-hal yang berikutnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini kita selesaikan pertemuan kita hari ini, dan jika tadi kita telah menyelesaikan mengawali pertemuan kita dengan doa, jadi pada kegiatan penutup juga harus diakhiri dengan doa. Untuk doa penutup Ibu persilahkan kepada Rafael Tri Avento ya untuk doa penutup. Ibu persilahkan.